Terus semua diakui nanti, enggak habis Jawa milik Tahrim Bintu Tahrim kok, Indonesia milik Tahrim, Aulia Tahrim kok, enggak kan habis sudah. Oleh sebab itu ya, walaupun ya Mas Said Iqbal itu ya, itu kan pejuang ya, pejuang Partai Buruh ya, itu marganya Pak Abud itu. Itu Pak Abud, itu Pak Alawi itu. Jadi sampean jangan percaya 100%. Nanti jenengan dikon wah promo wono pelah mangan-mangan restoran kon dihapusi. Sing enak-enak kono, sing tok tunjangan kono, mereka itu bermain. Ada yang main cantik halus, ada yang main kasar, ada yang main macam-macam, punya peran masing-masing. Said Iqbal itu yang sering menggerakkan demo-demo itu marga Pak Abud itu. Dari marga Pak Abud itu Pak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin au kama qol, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya bersama dengan seluruh anggota keluarga. Semoga damai selalu dan sejahtera, diberikan kesehatan, kenikmatan, kesenangan, ketenangan, kelimpahan, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan di dunia sampai di akhirat, kini dan nantinya. Malam hari ini kami akan bersilaturahmi via udara ini kepada panjenengan semua untuk bertolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menggapai ridho ilahi. Dengan harapan kita semua, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaati dan membawa maslahati. Amin, Allahumma amin. Kita akan membagikan 4 kitab sekaligus, yakni kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Zubat, kitab Minhajul Muta'allim, dan kitab Ayyuhal Walad. Ini untuk menjawab kegelisahan para kiai dan ulama-ulama pondok pesantren yang selama ini ya 99% ya pesantren-pesantren salafiyah itu mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum. Ta'limul Muta'allim yang mana kemarin pada waktu live streaming dengan Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar, ketika kami menyampaikan dawuh wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu saya
mengatakan berasal dari kitab Ta'limul Muta'alim. Padahal teks dokumentasinya itu ada di dalam kitab Zubat. Tetapi tidak persis, saya tidak mengatakan berasal dari kitab Zubat 100%, karena di dalam kitab Zubat sendiri ada kalimat yang tidak sama seperti yang saya ucapkan kemarin. Sehingga banyak orang yang menuduh kami ini tidak ngerti ya, tidak tahu tentang syair wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu itu. Padahal sebenarnya kami memancing semangat keingintahuan para pemirsa semua. Masa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dan saya banyak yang kurang bisa dipahami apa yang ucapan saya itu, sehingga ada sebagian ustadz-ustadz yang menghujat ya, menjatuhkan ya, meremehkan, merendahkan saya. Ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan hanya berhenti di situ saja, bahwa ternyata ilmu itu sangat luas. Saya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu maluhu mardudan la tuqbalu dari kitab Ta'limul Muta'alim itu ya nggak salah. Karena kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak hanya karya Syekh Az-Zarnuji saja. Imam Ghazali itu juga memiliki karya Risalah Ta'limul Muta'alim. Bahkan di dalam risalah itu ya, yang masih berbentuk manuskrip, ada yang tersimpan di Darul Kutub Al-Misriyah, ada yang di Iskandariyah, dan ada yang tersimpan di Damaskus Syria, melahirkan nama-nama kitab. Yang pertama yaitu kitab Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Sudah kami bagian kepanjangan semua. Di dalam kitab Ayyuhal Walad itu Imam Ghazali secara jelas menerangkan bahwa al-ilmu bila amalin majnun. Ilmu tidak diamalkan itu gila. Lah, wal amalu bila ilmin layakun. Amal tanpa ilmu itu tidak ada apa-apanya. Lah ini seirama dengan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Lebih duluan mana? Lebih duluan dari kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali. Jadi jangan langsung seenaknya, wah nggak pernah ngaji loh. Saya ngaji Ta'limul Muta'alim itu 10 kali saya. Kilatan itu berapa kali, terus yang waktu masih diniyah ula, wusta, ulia, itu berkali-kali saya. Sampai syair-syairnya itu ya, dulu itu wajib hafal memang. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Itu diambil alih oleh Lirboyo menjadi sebuah kitab kecil tuntunan para santri, yakni kitab Alala. Kan gitu gitu. Lah, sebenarnya Alala tanalul ilma itu ya berasal dari dawuhnya Imam Syafi'i, dan itu ada juga di dalam kitab Minhajul Muta'alim dan kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kalau kita belajar sejarah ya, tokoh atau ulama pemikir pada peradaban Islam pada masa lalu, antara Ibnu Ruslan atau Ahmad Ibnu Ruslan atau Syekh Ahmad bin Ruslan, pengarang kitab Matan Az-Zubat, dengan Syekh Az-Zarnuji, itu lebih duluan siapa? Dengan Imam Ghazali. Lebih duluan Imam Ghazali. Imam Ghazali lahirnya 450, wafatnya 505. Jadi umurnya itu tidak panjang Imam Ghazali itu sebenarnya. Tapi mampu menelurkan karya 30-an kitab yang terkenal, dan ditambah lagi kitab-kitab kecil lainnya, termasuk diantaranya adalah kitab Ayyuhal Walad, Minhajul Muta'alim. Nah itu masih berbentuk manuskrip. Lah coba kita lihat kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak hanya
yang kita kenal selama ini saja, yang sudah dicetak ya sesuai dengan sarahnya. Tapi untuk cetakan terbaru ya ini ada catatan tentang adanya kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Al-Ghazali. Jenengan lihat di haizin.com di bawah video kita ini, Ta'limul Muta'alim fi Ta'allum. Tadi beda dengan Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum. Jadi ada tambahan fi, Ta'lif Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Lah, di halaman 13 nanti jangan buka kitab Ta'limul Muta'alim yang salinan terbaru 2010. Ini disalin oleh dua orang, yakni Sholah Muhammad Al-Khaimi dan Nadir Hamdan dari Ibnu Katsir. Halaman 13 ada catatan nomor 19, Tsumma naqifu amama hujjatil Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi al-Mutawaffa sanah 505 Hijri, al-filosof al-Islami wal mutasawwif al-haq fi kitabaihi Fatihatil Ulum wa Risalatihi al-Walidayh. Jadi ada dua kitab karya seorang filosof Islam yang bernama Fatihatul Ulum dan Risalah al-Walidayh. Nah, ini merujuk pada Risalah Ta'limul Muta'alim. Lalu di bawahnya lagi Walil Ghazali aidon bil idhofati ila fusulihi at-tarbawiyati an-nafisati fil ihya Riyadhah As-Sibyan. Jadi juga mengarang kitab Riyadhah As-Sibyan. Kutubun, ada beberapa kitab, minha di antaranya adalah Mizanul Amal, ada kitab Mizanul Amal juga. Jadi sempalan ya, pecahan dari kitab Ihya Ulumuddin itu ada cabang-cabang lagi, kitab-kitab kecil. Ada Mizanul Amal, ada Riyadhus Sibyan. Wa huwa matbu, dicetak kitab tersebut. Lah, warisalah fi ta'limil muta'alim. Adapun kitab risalah dalam Ta'limul Muta'alim wahya makhtutah, ini berbentuk manuskrip catatan tangan. Lah, di dalam kitab Ayyuhal Walad sudah menyebutkan, mencantumkan manuskripnya. Ayyuhal Walad. Jadi ada manuskripnya disertakan oleh penyalinnya. Jadi jangan buka sendiri nanti. Enggak kitab besar kok ini. Ayyuhal Walad Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, lahir 450 Hijri, wafat 505 Hijri. Cuma 50 tahun umurnya ya. Enggak lama, enggak sampai tua. Jadi Ta'limul Muta'alim itu tidak hanya mulai dari Syekh Az-Zarnuji saja. Sejak masa Imam Hanafi juga sudah ada kitab sejenis ya, yang fungsinya sama untuk memotivasi para pemula dalam belajar ilmu, baik ilmu agama atau ilmu sains pada waktu itu, ilmu lainnya. Bahkan ada lagi di dalam Ayyuhal Walad itu ada kitab tentang Adabul Muta'alim, ada Adabul Alim, macam-macam. Dan bahkan di sini juga mencantumkan syair-syair yang sama dicantumkan oleh kitab Ta'limul Muta'alim ala Syekh Az-Zarnuji, yakni tentang syairnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in ahifzi fa'arsyadani. Beda-beda, ada yang fa'arsyadani, ada yang lain, kalimah lainnya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ini ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Lebih tuaan Ayyuhal Walad daripada Ta'limul Muta'alim. Nah, sekarang yang berhubungan dengan dawuh dalam syairnya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Az-Zubat. Kitab Zubat ini ada 1000 bait syair tentang fikih
dan ditutup dengan tasawuf. Al-Madzhab Syafi'i. Ini hidup pada abad 9 Hijriah. Lah, kalau Syekh Az-Zarnuji ini hidup pada abad 7 Hijriah awal, itu pun masih belum jelas siapa Syekh Az-Zarnuji itu. Jadi kalau kita mau kritis ya, mengkritisi, meneliti kitab Ta'limul Muta'alim ini, itu akan menemukan berbagai macam kekurangan. Ya mohon maaf nih, kekurangannya itu banyak. Banyaknya di mana? Selain mu'alif aslinya, Syekh Az-Zarnuji ini tidak dikenal gitu loh. Lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, makamnya di mana, itu tidak ada catatan pasti gitu. Macam-macam. Zarnuj itu daerah Turki, ada yang mengatakan Turkistan, ada yang mengatakan Afghanistan, ada yang mengatakan wilayah Persia. Mawaro an-Nahr itu di belakangnya sungai Jehun atau Gihon. Ya, diantaranya ya kemungkinan sekitar ya Bukhara, ya Uzbekistan, Samarkand, Afghanistan itu. Nah inilah yang membuat kita, kiai-kiai atau ulama sekarang ini menelitinya. Kalau memang di dalam kitab Ta'limul Muta'alim atau Ta'limul Muta'alim itu ada catatan sumber matan hadis yang tidak hasan lah ya, atau mungkin sahih dhaif ya, ada hadis maudhu ya, tidak usah digunakan. Kami teliti ada sekitar, kalau penelitian kami itu cuma antara 28 hadis lah ya. Ini dicantumkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang versi salinan terbaru ini. Jadi di belakang, paling belakang sendiri, Toroful Hadis ini ada 28 hadis, tapi ada yang meneliti itu 40 hadis. Di antara 28 hadis ini hanya 30% saja yang boleh diamalkan. 70%-nya itu nggak boleh. Lah, ini bagaimana? Lah, inilah pentingnya kita untuk tidak hanya jumut saja ya. Langsung mantep Ta'limul Muta'alim itu sahih 100%. Nah, nanti saya dituduh Wahabi gini lagi. Sidi-sidi nggak mau menerima Durratun Nasihin, Daqaiqul Akhbar, Usfuriyah ya. Nggak mau menerima, oh berarti Wahabi itu. Enggak begitu itu loh. Kita kan sudah pernah belajar mustalah hadis ya. Rijalul hadis itu siapa saja, perawinya ya, statusnya seperti apa. Kalau enggak ya jangan. Iya, enggak kok. Kanjeng Nabi enggak pernah dawuh itu kok. Kita katakan ya itu berarti man kadzaba alaiyah muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar nggih. Sambil baca tulisan panjenengan. Biar enggak tegang. Nggih. Pak aspirasi Arsiran Pensil Official. Assalamualaikum teman-teman sembahyang dugi Malang. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam. Pak Umar Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur nyimak Pak Yai. Semoga tambah bermanfaat untuk umat. Amin. Matur suwun, terima kasih. Nggih, ini menantang semua ulama Indonesia yang masih belum mengetahui kitab Ta'limul Muta'alim itu karya Az-Zarnuji saja tidak. Bahkan justru wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la takmulu, yaitu kalau yang Zubat Ibnu Ruslan. Tapi kalau yang di Ta'limul Muta'alim Imam Ghazali itu al ilmu bila amalin majnun. Punya ilmu tidak diamalkan itu gila. Lah wal amalu bila ilmin layakun, mengamalkan apapun ya ibadah ya, baik berupa ucapan, keyakinan ya, perbuatan tanpa ilmu layakun, maka tidak ada artinya apa-apa ya, tidak diterima. Jadi akhirnya nanti kita tahu, oh ternyata dari naskah atau manuskrip risalah Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali ini pecah menjadi kitab Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Jadi kita akan tahu semua ternyata Ta'limul Muta'alim itu sumber aslinya malah justru dari Imam Ghazali. Kalau Syekh Az-Zarnuji ini pun gak jelas apakah benar karya beliau, karena
beliau tidak diketahui ya biografinya, nggak jelas. Bisa juga tokoh fiktif atau wallahu a'lam. Walaupun di sini sudah dijelaskan ya di pendahuluan Ta'limul Muta'alim yang versi salinan terbaru ini ada keterangan jelas memang siapa beliaunya, cuma ya tidak lengkap lah, nggak lengkap. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam kesejarahan. Tarjamah al-mu'allif huwa al-imam al-faqih al-alim Burhanuddin au Burhanul Islam Az-Zarnuji. Zarnuji itu nama daerah Zarnuj. Ada yang mengatakan Turkistan lah, ada yang mengatakan Afghanistan lah, macam-macam. Ada yang mengatakan Persia. Beliau adalah muridnya pengarang kitab Al-Hidayah, yakni Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Al-Hanafi. Syekh Az-Zarnuji ini mazhabnya ya mazhab Hanafi. Nah, gurunya ini bernama Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, bermadzhab Hanafi, yang mengarang kitab Al-Hidayah. Begitu juga mengarang kitab-kitab yang terkenal di dalam ilmu fikih, bermadzhab Hanafi. Beliau wafat tahun 593. Wala na'rifu Aniz Zarnuji Aniz Zarnuji Asyai'a al-kathir. Jadi saya tidak tahu informasi tentang Syekh Zarnuji ini secara lengkap lah, banyak itu. Siwa annahu ahadu fuqaha'il Hanafiyah alladzina asyu fi syarqid daulah al-islamiyah fi ma wara'an nahr. Jadi beliau adalah salah satu dari ahli fikihnya mazhab Hanafi yang hidup di timur ya, di masa daulah Islamiyah ya, Bani Abbasiyah ya, yang ada di wilayah Fima Waro'an Nahr. Kalau ada kata-kata Ma Waro'an Nahr itu sekitar ya bisa dikatakan Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, ya Bukhara itu termasuk Ma Waro'an Nahr, dekat dengan sungai Jihun atau Gihon. Gihon atau Jihun, Jaihun bahasa Arabnya. Wa finnisani minal qarnis sadis al-hijri, dan hidupnya pada kurun atau abad ke-6 Hijriah. Wa awa ilal qarnis sabi, dan hidup pada awal abad ke-7 Hijriah. Jadi tidak diketahui makamnya di mana, lahirnya sebenarnya itu tahun berapa, wafatnya itu perkiraan saja 620 Hijriah wafatnya, perkiraan, semua itu perkiraan. Dan tidak ada kitab karya lainnya Syekh Zarnuji itu. Hanya Ta'limul Muta'alim, Thariqat Ta'lim ini saja. Jadi di dalam Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji ini menyebutkan tentang kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Al-Ghazali yang akhirnya pecah di Ayyuhal Waladi, dengan buka Ayyuhal Walad halaman 108. Ayyuhal Walad, walad itu ya murid, ya anak, ya, guru atau syekh. Ustadz itu ibaratnya walid ya. Kalau murid itu berarti walad, itu aja. Al ilmu bila amalin jununun, ilmu tidak diamalkan itu gila. Lawal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, maka begitu juga amal perbuatan tanpa ilmu itu layakun. Ini seirama dengan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la takmulu. Bukan la tuqbalu ya, berarti di Zubatnya Syekh Ibnu Ruslan ini kemarin saya tidak mengatakan, saya mengatakan di Ta'limul Muta'alim. Saya tidak mengatakan Ta'limul Muta'alimnya Syekh Zarnuji atau Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali. Oleh sebab itu supaya diketahui semuanya bahwa ternyata ya kalau kita mau meneliti referensi literasi ya, kitab-kitab yang ada, maka kita akan semakin tercerahkan gitu loh. Jadi tidak hanya di satu kitab saja, oh, Ta'limul Muta'alim ya itu saja, enggak. Banyak, Ta'limul Muta'alim itu banyak. Jadi nama-namanya mulai dari Imam Abu Hanifah itu sudah ada, cuma namanya aja yang berbeda. Di kitab-kitab yang termasuk kitab kecil. Jadi nanti jenengan buka sendiri.
Pak Subur hadir ya nggih monggo. Pak Nuryanti nanti Kakak Gavin nggih. Pak Mulyadi Assalamualaikum ikut nyimak ngaji dengan Kiai Nur monggo. Meruya Jakarta Barat siap nggih. Pak Toto Bagus Goroni maya monggo. Pak Ahmad Gufroni bismillah niat ngaji wa alhamdulillah. Pak Fadal lanjutkan dengan baik Pak Yai. Karena nggih sami insyaallah. Berikutnya saya tulis Pak Suratman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wana sapa nderek Mak Yai sugeng dalu sugeng pinanggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni Bawanti Assalamualaikum sehat selalu Pak Yai Nur ya. Waalaikumsalam. Derek ngaos nggih mong Pak Maulana Z kata guru Gembul Imam Zarnuji ini riwayatnya tidak terlalu jelas benarkah atau Yai? Nggih benar. Tadi nanti jenengan bukan nggih. Tadi sudah saya bacakan sekilas di Ta'limul Muta'alim ya, yang versi salinan terbaru dijelaskan. Kalau yang versi lama nggak dijelaskan, yang versi lama ini langsung syarahannya sekalian nggak dijelaskan biografi itu. Tapi kalau di sini jelas dijelaskan, ya tidak jelas asal usulnya, kelahirannya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, terus Zarnuj itu di Turki atau di mana. Tapi di sini beliau hidup di masa dinasti Islamiyah Abbasiyah, terus Mawar an-Nahr ya sekitar Afghanistan. Ya bisa dikatakan wilayah Persia lama ya. Nah, kalau Mawar an-Nahr yang asli ya Uzbekistan itu Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari itu. Jadi nggak jelas dan tidak ada kitab karya lainnya selain kitab Ta'limul Muta'alim ini. Lah, kitab Ta'limul Muta'alim ini lebih duluan kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali yang waktu itu masih berbentuk manuskrip. Jadi dari manuskrip itu yang terlacak tersimpan di Damaskus Syria dan di Mesir ya akhirnya dicetaklah disalinlah sebuah kitab yakni Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Nah ini jelas isinya nanti jenengan bisa baca sendiri, gampang kok. Ini kitab kecil lah, hanya beberapa lembar saja sebenarnya, cuma yang paling banyak itu kan dari pentahkiknya. Nggih Pak Maulana Zaileres benar tidak masyhur, tidak surah wal istifadhah. Apakah ini tokoh fiktif atau apa wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim versi Syekh Zarnuji ini juga kan ada kelemahan hadis-hadis yang maudhu. Kalau yang do'if untuk fadhailul amal itu ya boleh, hanya 30% yang boleh diamalkan. Hadis yang sumbernya itu ya ada yang hasan, ada yang sahih dan ada yang do'if ya. Do'if itu nggak apa-apa asalkan untuk fadhailul amal. Tapi yang maudhu ya kan tidak boleh kan maudhu. Maudhu itu diletakkan saja. Kalau mursal itu liar, gak bisa dipegang siapa, ujulan liar. Itu mursal, maudhu itu ya letakkan saja, nggak boleh dipakai. Itu maudhu palsu, pemalsuan. Nggih, begitu nggih. Pak pernah maling nakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Gufroni, nggih monggo. Apakah kitab ta'lim ini masih relevan di era industrialisasi pendidikan dan keagamaan? Ada yang perlu di reformasi. Mohon maaf nggih. Dengan update terkini dalam penerapannya nggih Pak Yai. Jadi nggak boleh dimakan mentah semua. Jadi kita tidak boleh fanatik buta gitu loh. Oh Wahabi nanti mesti gitu. Jadi dituduh Wahabi sih tidak Wahabi. Nah gitu. Coba ngomong Wahabi nang Arab Saudi di kapleng askar tentara sana. Jadi di gambar yang kita sertakan di thumbnail itu kan ya ada orang beramal yang mencium kaki ya gurunya. Kalau di sini ya Ta'limul Muta'alim ini ya itu sebenarnya kiasan. Saya diajari ilmu sedikit, saya akan menganggap guru saya itu sebagai majikan saya dan saya itu sebagai hambanya. Diapakan saja, suruh sujud Yesus mau, suruh apapun mau. Nggak sebegitunya sebenarnya. Nggak boleh sebegitunya. Jadi ada batasannya. Jadi tidak boleh langsung menerapkan begitu saja apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Apalagi ada hadis-hadis yang maudhu, palsu. Jadi ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Kita beragama Islam dengan mazhab Syafi'i atau Aswaja.
jelas diperbolehkan berwasilah atau tawasul atau penyambung doa. Tetapi menurut kami berwasilah yang masuk akal sesuai syariat. Hanya kepada manusia yang masih hidup di dunia seperti ayah, ibu, ustadz, kiai, dan lain-lain. Nggih. Tawasul dengan orang yang masih hidup itu malah justru jelas. Tawasul bukan berarti menyembah itu, tidak. Allah memberikan rizki kepada kita itu ya tawasul melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak tawasulnya kepada bapak. Dapat makan, minum, hidup enak dari siapa? Ya dari ayah ibu yang bekerja. Terus misalkan guru dapat uang dari mana? Ya dari wali murid, wali santri yang membayari santri atau anak-anaknya yang dititipkan kepadanya. Ya, ini namanya wasilah-wasilah. Terkadang manusia itu memiliki chemistry yang dulu itu pernah hidup pada kehidupan masa lalu, cocok seakan-akan seperti ayahnya. Lalu dia berbuat baik kepada anaknya. Seakan-akan kok ada seperti jiwa saya itu nyantol di situ ya. Sama seperti itu. Oke, jadi wasilah itu boleh sesuai dengan syarat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah itu. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya, dan mencarilah sarana. Wasilah itu ya dengan sholat, zakat, sedekat ya, itu supaya kita mendapatkan nikmat ya kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nih. Jadi boleh nggih, kita yang kerja di kantor, di pabrik itu ya wasilahnya ya majikan kita ya, atasan kita itu. Karena di sosok manusia yang masih hidup itu masih terdapat entitas ilahiyah dan lain-lain, dan bukan berwasilah kepada ahli kubur. Nggih. Kalau berwasilah kepada ahli kubur itu nggak ada tuntunannya. Yang ada itu mendoakan ahli kubur atau menziarahinya. Lalu akan kita ambil manfaat, kita mengingat kematian akan mati seperti dia gitu. Karena jika sudah di alam barzah tidak terdapat entitas seperti di atas atau nafsi-nafsi juga, sudah tidak bisa mencari pahala atau berbuat dosa. Nggih. Karena idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin itu. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi kadang-kadang sufi-sufi yang kurang mengerti itu orang atau tokoh yang masih hidup itu biasa, setelah meninggal dunia jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi tidak bisa mencari pahala atau berbuat dosa, sehingga dibutuhkan doa dari manusia yang masih hidup di dunia. Maka darinya kita diwajibkan mendidik anak, cucu, istri, suami agar menjadi soleh dan solihah. Nggih, lah inilah awalatin solihin yad'ulah itu. Tidak hanya awalatin solihin yad'ulah yang berhubungan dengan biologis, tapi juga berhubungan dengan ideologis. Walad ayyuhal walad itu ya santri. Tidak hanya santri, kawan, akhun fillah itu juga bisa. Termasuk bagian daripada awalatin solihin yad'ulah secara non biologis. Jadi tidak hanya anak saja, tapi kadang-kadang anak itu malah dugal. Yang mendoakan malah kawannya, temannya, muridnya, santrinya, bisa juga mahasiswanya, anak buahnya, itu malah juga bisa malah itu. Nggih. Jadi oleh sebab itu kewajiban kita adalah mendidik keluarga, anak istri kita atau suami kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dan salehah. Karena kewajiban lebih dulu dijalankan sehingga mendapatkan haknya. Saya menulis tersebut di atas karena ingat amanah dari Mbah Sunan Muria. Jadi guru saya ini kadang ya ziarah ke makam Mbah Sunan Muria, Mbah Umar Woto di Gunung Muria Podo sana, itu bukan untuk mencari apa-apa. Ya mendoakan dan bahkan berkomunikasi dengan beliaunya dengan caranya guru saya ini. Jadi ada alam nasut ya, malakut, jabarut dan lahut ya. Kalau kita terbuka meningkat lebih tinggi di atas nasut kita ya, maka kita berada di alam malakut. Alam malakut itu meliputi barzah ya, malaikat, jin ya, alam-alam yang dimensinya di atas dimensi 3 manusia seperti kita nih. Nggih, leres. Atur suwun mereka sudah dinasihati
terima kasih nggih. Jadi jangan sampai seperti gambar di thumbnail yang kami sertakan di video ini ya, mencium kaki seorang kiai, apalagi mencium kaki seorang habib ya. Ada aturan ajaran di dalam kitab Masyru'ur Rawi itu ada. Pernah kami bahaskan pada waktu tema yang lalu. Nggih, leres nggih. Jadi kalau pas paceklik kayak begini, ini Mbah Sunan Muria yang pesen ini. Jika keadaan donya paceklik atau cari duit susah, yang rame justru di makam beliau dengan niat meminta, bukan mendoakan, dan beliau tidak menginginkan itu. Enggak, ini Mbah Sunan Muria. Mbah Raden Umar Said tidak menginginkan orang-orang yang berziarah ke makam beliau di puncak Gunung Muryopodo sana itu dengan tawasul, tapi tawasul meminta. Duh, Mbah Sunan Muria, kula niki kena PHK. Gak kuat mangan, bayar listrik angsuran kabeh ra ono. Tulung po Mbah Sunan Muria jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah, mugi Gusti Allah maringi. Ngene iki janjane ya gak oleh, tidak boleh, tapi masih sedikit ono benere lah ya. Wasilah sing koyo ngene iki. Tapi nek berlebihan akhirnya menggantungkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang tidak diperbolehkan, dan bahkan beliau tidak menginginkan seperti itu. Jadi rame nggih. Rame di makam Mbah Sunan Muria itu, rame tidak hanya Mbah Sunan Muria makam di Kudus Muria sana saja, tapi di makam-makam keramat lainnya. Banyak orang yang sudah buntu ya, akalnya, sehingga intelektualnya nggak difungsikan. Nah ini dipesan guru saya, jangan dilakukan, jangan dilakukan. Tetapi yang punya entitas ilahiyah, ya tidak seperti orang di gambar itu Kiai, nggih, yang mencium-cium itu minta disembah-sembah. Itu kalau itu sih entitas iblisiah, di torekohnya iblis, saya ingin disembah, nggih. Ana rabbukumul a'la. Aku pangeran muslim maha tinggi lah, itu nggak boleh, nggak seperti itu. Kalau dengan ibu kita cium dengkulnya ya, kakinya dengan niat menghormati, itu kan budaya, itu nggak apa-apa, asalkan ya tidak niat menyembah, la ta'ata li makhluk ya, tidak. Tetapi ibu kita menghormatinya, tidak hanya mencium kakinya saja, tapi membuktikan kita berbakti kepadanya. Nggih, gitu nggih. Matur suwun taqabbalallah, matur suwun atas nasihatnya nggih. Dari saya tuh senang dinasihati, tidak hanya guru saya saja, tapi semua orang yang baik, semua bisa menasihati, saling nasihat menasihati. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni tadi nggih, harus dipilah dan dipilih Pak Ahmad Ghufroni, tidak boleh semuanya diterapkan ya, karena perbedaan zaman. Nanti kita akan terbelakang ya dalam pemikiran dan peradaban. Ranggena, sejenis kitab taklim yang lebih moderat yaitu kitab Idhatun Nasyiin karya Syekh Mustafa Al-Hulaini ya, nggih. Pak Ranggena, nggih, insyaallah nggih. Nanti kita akan mutolaah kitab tersebut nggih. Pak Joko Nur, saya selalu nggih Pak Joko Nur. Love and Peace. Benar sekali Kiai, cinta aswaja tidak cukup mandek dalam tradisi kitab, namun perlu juga dikoreksi demi kesahihan ilmu nggih. Pak Love and Peace. Kita dulu itu terlalu polos. Pokoknya kitab warna kuning, itu pokoknya bener itu, pasti bener itu. Bahkan disodori Quran tafsir itu malah gak gelem. Maunya itu kitab kuning, karena apa? Saya nggak berani kok menafsiri Quran seenak saya nggak paham, nanti tersesat saya. Wes mengikuti aja melalui karya kitab kuningnya, wes itu pasti bener. Ada seperti itu. Padahal kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra itu ya kuning warnanya, warna kertas cetakannya itu ya kuning. Nggih. Kopi susu, salam dari Kabupaten Sonhoreg. Kabupaten Sonhoreg itu Blitar apa Malang ya? Blitar ya? Blitar. Nggih, dari Blitar. Nggih, Pak Kopi susu. Huda Alaska, semua diklaim Kiai sampai kemerdekaan Balawi sepertinya tidak takut neraka Kiai. Sudah jelas berhapul grup G Yahudi Askenazi, apalagi mau selamatkan mukibinya Kiai. Ini namanya serakah, semua mau diakui. Terus kita diam saja, misalkan jenengan juga ikut diam, tidak bergerak dalam menulis tangan untuk mengomentari ya ceramah-ceramah mereka yang menyesatkan, ya maka 50 tahun yang akan datang habis kita. Monas itu nanti diakui yang mendirikan itu Habib.
Yang mendirikan itu Habib nanti. Berasal dari nama Mu'annas al-Aidid. Lalu atas usul dari Mu'annas al-Aidid maka dibuatlah oleh Pak Karno monumen nasional yang aslinya adalah Mu'annas. Nah, tapi Monas ya. semua nanti Indonesia itu Habib berasal dari bahasa Arab Indinisa. Indinisa. Pak Karno pada waktu itu kan senang menikah ya, senang perempuan, senang wanita. Jadi ada gila wanita, ada gila harta tahta, ada gila senjata, macam-macam. Pemimpin-pemimpin kita itu macam-macam. Lah Pak Karno itu ketika ditanya sama Habib Ba'abud ya mungkin, wahai Pak Karno, wahai Soekarno, ente kepingin perempuan ya, Indi Anissa, aku punya perempuan kasirah banyak. Kaif ente mau satu ya. Nah, saya akan Indinisa. Nah, akhirnya Pak Karno menerima informasi itu. Indinisa itu kan perempuan. Aku punya banyak perempuan. Oh, berarti seperti Pak Karno yang memiliki banyak istri, sampai punya istri di Rusia, punya istri di Jepang sana ya. Oh, berarti nanti kalau Indonesia berdiri ya tahun 1928 lalu diproklamirkan 1925, berarti Indonesia berasal dari kata Indonesia. Ala Habib, bukan Ali Kuitang lah, Habib Mu'annas Ba'abud. Terus semua diakui nanti, enggak, habis Jawa milik Tahrim bintu Tahrim kok, Indonesia milik Tahrim, Aulia Tahrim kok, enggak kan habis sudah. Oleh sebab itu ya, walaupun ya Mas Said Iqbal itu ya, itu kan pejuang ya, pejuang partai buruh ya, itu marganya Ba'abud itu. Itu Ba'abud itu, Ba'alawi itu. Jadi sampean jangan percaya 100%. Nanti jenengan juga, waduh, domo, wono pelah mangan-mangan restoran, kon dihapusi. Sing enak-enak kono, sing untuk tunjangan kono, mereka itu bermain. Ada yang main cantik halus, ada yang main kasar, ada yang main macam-macam, punya peran masing-masing. Said Iqbal itu yang sering menggerakkan demo-demo itu marga Ba'abud itu. Dari marga Ba'abud itu Ba'alawi. Jadi kembali ke tulisan panjenengan, kalau untuk kitab 4 ini insya Allah jenengan bisa baca. Oh, gampang lah. Matan Zubat, ya Ayyuhal Walad, ya Ta'limul Muta'alim, ya Minhajul Muta'alim, ya paham, gampang. Tadi intinya seperti itu. Pak Fendi Kurniawan, Assalamualaikum dari saking Mojo Agung Jombang. Waalaikumsalam Pak Fendi Kurniawan. Rasulullah SAW memerangi kejahilian, tapi Habib Ba'alawi malah mengajak kembali ke jahiliyah. Mungkin keturunan Bani Nadir, Koinuko atau Huraidah, hampir sama seperti yang terjadi di Somalia, Pak Fendi Kurniawan. Ada seorang profesor yang meluruskan sejarah malah ditangkap. Ya atas permintaan Ba'alawi. Yahudi itu, Yahudi Bani Koinuko, Bani Huraidah, Bani Nadir. Leres Pak Fendi Kurniawan. Ini kasusnya sama seperti yang terjadi di Somalia. Jadi hati-hati, kita harus waspada. Ini kita akan mengalami kemunduran ya dalam hidup bernegara, apalagi beragama. Diajak melesat maju di abad kedua Nahdlatul Ulama ya seperti ini, oncerai kali semua itu. Channel Ngaji Vision, kitab inilah yang membuat para santri di pesantren-pesantren terdoktrin seumur hidupnya. Manut gurunya yai, andai gurunya seorang Habib, ngeri yai, malah ditambah-tambahin nanti kalau gurunya Habib itu malah kalian itu hanya ikut barokahnya habaib, karena adanya langit dan bumi itu adanya habaib, adanya Rasulullah sudah wafat, tinggal meninggalkan anak cucunya ya saya ini. Berarti kalau suatu daerah ada cucu Nabi maka barokah. Oleh sebab itu jangan sampai terlewatkan ya karomah ini. Oleh sebab itu hormatilah cucu-cucu Nabi di sini. Akan seperti itu doktrin itu Pak channel Ngaji Vision. Doktrin dan masuk dalam lubuk hati, relung hati, memori generasi kita saat ini. Yang masih muda itu kan kalau nggak sadar loh, kan lama hidupnya.
Kalau kita sudah tua ya paling 50 tahun lagi nggak ada meninggalkan dunia. Terus mulai dari cabai rawit ini mulai terdoktrin. Bahaya. Terseok-seok jauh kita dalam menunggu 20 tahun lagi, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita masih belum merdeka. Buktinya apa? Indonesia pajaknya mencekik itu berarti Indonesia nggak merdeka. Itu pajak peninggalan Belanda. Nanti akan kita bahas masalah pajak dan zakat untuk bangsa dan agama. Nggih, nanti insya Allah. Pak Sutardi Sentun. Assalamualaikum, Tomohon hadir. Oh, dari Tomohon nggih. Pasar Tomohon itu kan yang menjual hewan-hewan ekstrim itu nggih. Menjual kera, nggih, menjual ular, menjual kelelawar itu nggih. Pasar beriman Tomohon. Tomohon itu Sulawesi Utara nggih. Nggih, monggo Pak Sutardi Sentun. Berikutnya Pak Ahmid Malang nyimak ya nggih, monggo Huda Laska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukmin gimana dong Yai? Sedangkan junjungannya berhafal grup G Askenazi. Ancaman Rasulullah masih berlaku ke Alawi bin Ubaidillah nggih, tetap berlaku semuanya akan terkena hukum ya. Hukum sebab akibat tidak ada bedanya. Nggih. Berikutnya Pak Rifangga. Dulu sekitar umur 17 tahun pernah ngaji kitab itu, tapi tidak tahu versi yang mana. Nggih, harus hati-hati. Oleh sebab itu, kalau mengajar kitab Ta'limul Muta'alim, harus menerang. Ini hadisnya statusnya ini loh, gitu loh. Jangan hanya sekedar disampaikan. Bahaya, orang kita tahu ya. Tapi ada hadis lagi yang misalkan inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah wala zakah ya walal hajj walal umroh yukaffiru bil humum bi talabil Aisyah. Ini ada yang mengatakan itu terpercaya hadis tersebut. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu yang pernah saya sampaikan bahwa manusia hidup di dunia saat ini itu ada yang ahli ibadah tapi hidupnya sengsara. Salahnya apa? Ya salah doktrinnya juga dan salah perbuatan pada masa lalunya. Misalkan saya sekarang ini membawa lari uang negara 1 triliun ya, saya mati. Saya akan hidup lagi di akhirat nanti ya, saya akan sengsara hidup saya. Nah, ini ada hadisnya. Di sini disebutkan di dalam Ta'limul Muta'alim ini ada kumpulan hadis nih ya. Ada yang mengatakan itu hadis yang bisa digunakan gitu. Jadi tidak dikatakan sebagai maudhu statusnya. Jadi ini ada hadis ini. Nanti Ta'limul Muta'alim yang halaman 141. Halaman 141 itu nanti jangan cari daftar isi hadis. Ini inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Nah, ini ada lagi yang versi lengkapnya di syarahnya itu ada. Ada yang versi lengkapnya nanti jenengan cari. Oke. Jadi kalau ada orang yang beriman, sholatnya rajin, medeni Quran fasih kok hidupnya sengsara, itu gara-gara ya selain mindsetnya atau sudah terkena cuci otak gurunya yang menyesatkan itu juga bisa. Dan juga mindset pemahaman tentang kehidupan di dunia sampai di akhiratnya itu seperti apa itu nggak ngerti itu. Nggih Pak Rifangga, nggih. Pak Sahif Nur Zaman ST, nyimak Pak Egi, monggo. Pak Subri Wika, maaf ya, masih banyak yang menanyakan masalah Nabi Adam punya ibu. Nggih. Wah sudah tak kasih kitabnya kok. Baca Tafsir Al-Manar, karya dari Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Tafsirnya surat An-Nisa tentang nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu kalau dulu itu diartikan sebagai Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujah itu terus siapa? Intinya itu di situ. Lalu di halaman di juz 8 sama Tafsir Al-Manarnya itu menerangkan lebih lengkap lagi. Sudah kami sertakan ya kitab sejarah dan nasab penunjangnya. Nah, mohon dibaca semua gitu loh. Kalau saya terangkan semua ya waktunya nggak cukup ya. Kita ini terbatas dalam pertemuan. Kita gini aja, berpikir secara rasional, faktual. Begini loh. Di Indonesia ada ras ya,
ras Austronesia di Papua, di sebagian Maluku dan Nusa Tenggara Timur sana, itu kan ada yang berkulit hitam seperti Afrika ya. Itu sudah ada nenek moyangnya sejak 60.000 tahun yang lalu. Nabi Adam itu belum ada 10.000 tahun yang lalu, itu belum ada. Baru 7.700 atau kalau dibulatkan 8.000 tahun yang lalu, baru itu. Baru 8.000 tahun. Lah 50.000 tahun yang lalu itu siapa? Itu yang manusia. Tapi bukan keturunannya Nabi Adam. Manusia yang waktu meninggal dunia tidak dikuburkan, dikembalikan ke dalam tanah, itu berarti bukan keturunannya Nabi Adam. Ada tradisi kremasi, ngawini, ya itu berarti bukan keturunannya Nabi Adam. Bahkan di Nepal itu kuburan langit kok. Mayat itu dicacah-cacah, dikasihkan ke burung bangkai kok, pemakan bangkai kok. Enggak. Kalau di daerah Sulawesi Tenggara ya, itu ada kan pemakaman raja. Ya itu setiap tahun nanti dibongkar ya, diganti baju baru terus. Kalau di Bali itu kan ada trunyan ya, makan trunyan, enggak dikuburkan, cukup diletakkan gitu aja, nanti disetrum sama daun pohon trunyan itu. Nggak ada bau bangkainya ya, akan mengering dengan sendirinya. Lah itu bukan keturunan Nabi Adam itu. Keturunan Nabi Adam itu nggak begitu. Keturunan Nabi Adam itu sudah berpakaian dan berperadaban. Nabi Adam bertani, anaknya juga beternak. Orang-orang Afrika purba, orang-orang Papua purba itu masa bertani? Ya enggak, dia makan dari jannah hutan-hutan itu, hasil hutan. Enggak menanam lagi ya untuk jagan-jagan kehidupan yang akan datang. Enggak, pokoknya melapo. Kita nomaden aja, nggak perlu tinggal tetap di sini. Nanti kalau habis sumber makanan kita pindah ke sana. Nah itu berarti bukan keturunan Nabi Adam. Sudah kami sertakan juga catatan dari Marco Polo 1292 Masehi di Aceh sana menemukan manusia yang memiliki ekor. Seperti kalau di Jawa suku Kalang, di Dayak Kuta ya ada suku Dayak yang berekor. Jadi Nusa Tenggara Barat ya, di daerah Liang Bua sana juga ada manusia kerdil, manusia kecil, manusia yang berekor. Sama, itu bukan keturunan Nabi Adam. Baru-baru ini Indonesia sudah disadarkan dengan ditemukannya tulang belulang yang ada di muara Sungai Bengawan Solo di Gresik, Selat Madura. Di dalam laut itu ada ya tulang gajah, tulang manusia Homo erectus 145.000 tahun yang lalu. Nabi Adam belum lahir. Belum lahir. Begitu Pak Supri WK. Jadi nanti tolong dibaca Tafsir Al-Manar tentang surat An-Nisa dan juz 8 Tafsir Al-Manar. Tidak hanya itu, saya memiliki kitab khusus yang saya simpan. Ya, banyak orang yang masih belum mengaktifkan ya pemikirannya, mengupdate pemahamannya. Coba dipikir bareng-bareng lah. Orang-orang Afrika suku Hadza itu kan sudah mulai ya, di Tanzania itu, Somalia juga, Ethiopia itu mulai berperadaban. Dulunya nggak berpakaian. Nabi Adam itu sudah berpakaian kok. Nabi Adam itu bukan manusia purba. Bukan manusia purba. Lah Adam mungkin itu ada Adam 100.000 Adam. Innallaha khalaqa mi'ata alfi Adam. Ini hadis riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, bahwa Allah itu menciptakan 100.000 Adam. Jarak antara satu Adam dengan Adam berikutnya itu 10.000 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia pertama Nabi Adam, nggak ada. Qurannya nggak mengatakan, hadisnya apalagi nggak ada. Nabi Adam itu Nabi dan Rasul pertama, iya. Gitu loh. Nabi dan Rasul pertama, nggih. Tapi kalau manusia pertama, bukan. Bukan, nggih. Betul nggih. Wong Batu, alhamdulillah bisa nyimak dan belajar lagi, nggih, sami-sami. Pak Beni hebat. Assalamualaikum ya Nur. Kalau ada waktu tolong nonton channel Pesan Semesta dengan judul Indonesia Sengaja Dibuat Bodoh dan seterusnya. Kang Diki Chandra yang kemarin Gaza itu dah. Saya belum ya, Pak Beni hebat, saya belum mengikuti ya. Kalau beliau bisa menemukan energi terbarukan ya kan sudah duluan Cina. Energi terbarukan itu ya
energi listrik tata surya, ya nanti akan ada mobil itu langsung tata surya, surya tenaga surya. Bahannya dari nikel, dari Indonesia nikelnya. Nggih, Pak Beni hebat nggih, nanti insya Allah kami teliti lagi nggih. Nggih. Jadi nggak apa-apa kalau masalah peradaban itu dari aliran agama apa saja itu nggak masalah. Khairun nas anfa'uhum linnas itu buat siapa saja, dari mana saja. Yang penting nanti kita bisa menemukan lagi produk bagaimana drone itu dibesarkan baling-balingnya, semakin ringan beratnya, lalu bisa mengangkat 100 kg tubuh manusia, lalu tinggal diremote saja. Kalau mau order apa langsung dikirim sama drone, ya, robot. Nah, saya pernah ditanya, bidadari itu tidak makan, tidak tidur, tidak mimisen, tidak akad, tidak beranak. Oh, berarti bidadari robot ya. Robot sekarang kan cantik-cantik ya, dari Cina itu, ya. Robot itu cantik-cantik, ya nggak usah dirawat, nggak usah dibelanjani orang. Berarti istrimu robot, bukan bidadari asli. Nggak begitu. Istrimu ya bidadarimu. Nggih. Ibu Ani, Ibu Panti, apakah mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan membaca penjelasan dari ulama, tapi tidak digurukan, bisa dilaknat Pak Yai? Bisa dilakukan Pak Yai? Di dalam tuntunan kitab Ta'lim Al-Muta'alim, begitu juga di dalam kitab Minhajul Muta'alim itu ada alala tanalul ilma itu. Itu bukan alala pertamanya sebenarnya. Saya bacakan versi lengkapnya dia. Ayyul walad atau yang mana aja. Cari guru, ya, Bu Eni Bawani, cari guru yang benar-benar. Nah, ini di dalam Ayyul walad halaman 55. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Ini bukan Ta'lim Muta'alim loh ya. Ta'lim Muta'alimnya Imam Ghazali, Ayyuhal walad halaman 55. Akhi, lan tanalul ilma, ini Imam Syafi'i yang tiga ini. Illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha, beda amma jmu'iha kalau yang di Ta'limul Muta'alim versi Azhar Nuji nggih. Tafsiliha bi bayan dukaun, dan karena dukain ala lantanul ilmi illa bi sitatin, ini dukaun boleh dukain, wa khirsun wa ijtihadun ini wa bulghatun wa suhbatu ustadin. Lah ini lebu ini wa suhbatu ustadin kalau di Ta'limul Muta'alim, wa irsyadu ustadin. Wa suhbatu harus punya guru. Man lahu syekhun fasyaikhu syaitonun. Barang siapa tidak memiliki guru, paling enggak ya kawan berbagi yang mengerti di bidangnya, maka gurunya itu setan yang membisiki. Akhirnya akan ada ilham-ilham, bukan ilham kewalian, ilham keilahian, tapi ilham-ilham kesetanan itu. Nggih, Ibu Eni Banti harus punya guru. Tidak sesatkah menurut Ta'lim Muta'alim? Tidak boleh. Harus ada bimbingan seorang guru. Lah guru sekarang ini ada guru yang resmi dan ada yang tidak resmi. Masa kalau kita mau pakai sanad baju khirqah, torekoh itu harus melalui guru? Nggak perlu. Masa kita pakai sarung itu melalui guru? Ya nggak perlu. Nah, ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Nah, kalau yang pesantren-pesantren modern itu kan memberi kunci untuk membuka semua kitab yang ada dalam memahami isi kitab-kitab semua selamanya sampai sekarang ini. Jadi tidak kita belajar kitab Al-Um ya enggak habis waktu kita. Mau kitab setebal itu kita belajar kitab Fatwa As-Subki langsung dari guru ya enggak perlu. Otomatis menguasai ilmu nahwu, sorob, mantek, ma'ani, batik, bayan itu cukup. Kemarin itu juga sempat geger saya ketika membuka kitab Ujarubat Ad-Dairobi tentang khasiat ayataini laqad ja'akum itu ila akhirih. Itu banyak yang protes ketika saya membaca lam yuwafik atau lam yuwafik huwahu likiroatihima, itu banyak yang protes, itu rame di Facebook, itu ratusan ribu orang yang ngomentari dan ada yang menyalahkan saya. Wafaqo yuwafiku itu maknanya macam-macam. Taufik itu bisa petunjuk, wafaqo itu bisa mencocokkan atau menemukan. Kemarin itu kan sempat
Saya bacakan itu nih, mana kitabnya. Ya namanya semua itu serba spontan. Serba spontan. Jadi ya ada benarnya, pokoknya arti ini nggak salah itu aja. Masalah bacanya itu karena ya artinya yang kadang orang itu beda. Lam yafiku itu orang ditemokno. Jadi sapa sing maca dua ayat terakhir ayat 128 129 akhir surat At-Taubat atau Baroah itu, maka Allah tidak akan mempertemukan kematiannya jika ajalnya datang hari itu, karena dia membaca dua ayat tersebut sebanyak 7 kali itu. Nah, itu artinya begitu. Jadi kalau kita sebagai ilmuwan ya, orang yang mencintai ilmu itu tidak langsung menjatuhkan, tapi menanyakan. Tidak langsung wah bodoh, wong kitab Zubat kok, kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Zubat itu dari mana? Kitab Zubat abad 9, Ta'limul Muta'alim abad 7. Lah kitab Ta'limul Muta'alim Imam Ghazali abad 6 awal. Abad 5 malah. Wong wafatnya 505. Ya berarti kan abad 5 ngarangnya. Gitu. Nggih. Nggih, Pak mana? Pak Ibu Eni nggih. Nggih. Nanti kalau Pak Andika Gaming, di antara berwasilah yang dapat menarik rezeki adalah bersilaturahmi. Ya, resmi jenis wasilah sing bener. Kepengen untuk duit ya kerja. Nek gak ono lowongan kerja, ya ndonga karo usaha kan begitu nggih. Jadi semua itu ada sarana dan prasarananya, doa dan usaha. Jadi itu wasilah. Wasilah itu sarana, lantaran, bukan wasilah kepada yang sudah meninggal dunia, seperti yang guru saya sampaikan tadi. Wong orang sudah meninggal dunia itu repot dengan kehidupannya sendiri, kok malah direpoti, itu bagaimana? Wong mati kuburannya dihiasi, ditawafi, dijalui, repot ya. Wes ingkang toa kok amaluhu malah tambah direpoti. Nggih, Pak Andika Gaming, silaturahmi. Ngendikane Kanjeng Nabi itu jelas. Dengan silaturahmi itu nanti akan terbuka jalan-jalan rezeki, pintu-pintu rezeki. Ono informasi. Oh iya, no, di situ ada informasi. Walaupun nggak punya modal, siapa tahu bisa menjualkan properti lalu mendapat komisi. Loh, itu namanya ini rezeki. Sebenarnya pembunuh kepala cabang Bank BRI Jakarta Pusat Cempaka Putih ya, yang ditemukan di Bekasi ya, itu kan sebenarnya Dwi Hartono itu orang yang sukses, pandai bersilaturahmi ya. Bisa berkomunikasi ya, bagus dengan semua orang ya. Itu jalannya rezeki, sukses. Tapi akhirnya hawane wong sugih itu panas, akhirnya jatuh, akhirnya malah membunuh. Lah ini ya yang tidak dikehendaki. Nggih, Pak Andika Gaming. Jadi Garok, Pak Kiai, saya minta pendapat. Saya malas mengikuti pengajian Katena karena yang memimpin selalu seolah memuliakan kaum Ba'alawi ya, bukan memulangkan gitu tulisannya Pak Jiji Garok nggih. Mungkin sabekut tulisan. Sabekut tangan Pak Jiji Garok nggih. Nggih, kalau mau mengikuti nggak apa-apa, yang penting jenengan mampu membedakan, mampu menfilter mana yang salah dan mana yang benar. Kalau tidak ya tinggalkan saja, nggak kurang anfaedah, nggak berfaedah. Ikuti aja. Wong ngaji kayak gini ya, coba manfaatnya, hasilnya ya enggak sombong ya. Ya alhamdulillah ya, bisa dapat 4 kitab Zubat Ayyuhal Walad ya, Minhajul Muta'alim, Ta'limul Muta'alim. Loh, kurang apanya? Kami bagikan ke panjenengan semua di haizin.com sekalian 4 kitab. Cuma enggak bahasa Arab nih. Cuma isinya, intinya kan sudah saya sampaikan. Nggih. Pak Jiji Garok nggih, jangan diikuti aja. Nggak usah. Dengarkan YouTube. Lihat YouTube. Nggih, Huda Alaska. Al-Qur'anul Karim sudah diijazah oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nggih, sudah resmi. Pokoknya ilmu yang sudah kita terima dari guru kita, guru-guru kita, walaupun tidak guru secara resmi, itu bisa melalui YouTube seperti ini. Bisa. Bin Yahya Wali Kuburan. Assalamualaikum. Pekalongan hadirin. Nggih, kono bin Yahya Wali Kuburan barang. Pak Rasuki Nandoko, Assalamualaikum Bogor nderek nyimak yai. Nyuwun pirsa kelanjutan kasus Husein Baagil dimanipulasi komplek makam Mbah Bonang Putra Bumi Minatani. Oh, Pak Rasuki Nandoko ini dari Pati. Tanggal 31 besok Ahad itu jam 9 ada acara BWLS seluruh Jawa Timur digerakkan untuk istighosah dan tahlil bersama di sana. Saya juga diundang tapi ya wallah alam.
Kalau saya datang ya jangan memperlihatkan nanti secara rahasia. Pak Alojo Nusantara, saya oke, siap. Bu Alida, Assalamualaikum. Kayak dari nyimak nggih, monggo. Pak Lencai Boncai ya, ini Pak Habib nih. Assalamualaikum semuanya, waalaikumsalam. KTP, hatiku dan hatimu. Tetos minoritas, maaf ya, apa panjenengan percaya ada wali dari golongan Ba'alawi? Oh, nggak percaya saya. Nggak percaya saya. Karena apa? Wali itu tidak boleh berbohong. Wali itu, nek wali murid percaya, wali santri dari kalangan Ba'li saya percaya, nek waliullah saya nggak percaya. Walaupun dia seorang ahli ibadah, saya nggak percaya. Karena apa? Manfaatnya terhadap ummah, maslahatul ummah itu hampir-hampir tidak ada. Karya-karya kitabnya itu tidak membawa banyak masalah, mencerdaskan umat manusia, tapi mengembalikan ke zaman jahiliyah. Kalau nggak meninggalkan kitab yang seperti itu sih nggak masalah, ya. Ada tinggalan kitabnya dan itu diyakini. Kok minta jadi wali itu wali sebenarnya? Oh, jujur wali-wali itu orang-orang Jawa, Pak Sadiman itu waliullah itu. Misalkan saya katakan Nabi Haji Roma Irama wali, mereka nggak nerima. Dari kembali, kalau saya pribadi nggak percaya belas wali dari wali, karena wali itu tidak boleh berbohong, dia harus jujur. Walaupun al-insan makhluk khotok wa nisyan, ada salah dan dosanya, kesalahan itu wajar, tapi wali itu berusaha untuk tidak sengaja berbohong gitu loh. Oleh sebab itu kita ini menyadarkan generasi Ba'alawi yang belum mengerti sejarah leluhurnya. Mereka tahunya dari bapaknya Mbah Buyut Canggah udeg-udeg gantung siwurnya, saya cucu Nabi. Nah ini saya katakan kalian itu bukan cucu Nabi, gitu loh. Karena tidak ada datanya. Pak Bisma Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lencai Boncai. Kiai, si Sani Uya nantang debat itu, katanya jangankan pengikutnya Syekh Ihya, bawa ke sini debat sama saya, katanya gitu ya. Itu santri beling. Sengkuni metakil itu namanya. Rumangsa pinter dewe. Itu baru kelas membaca. Memahaminya itu masih jauh dari harapan kita. Gitu loh. Jadi jangan sombong. Rumangsamu wong sak pinter sak donya sak Indonesia sing pinter wong dhewe akan tergerus oleh zaman. Itu pemahaman klasik dan klinik gitu loh. Kalau mau meluruskan Wahabi itu siapa itu nggak ngerti gitu. Terus dilanjutkan seperti apa? Nanti tak kasih tahu tentang surga, jannah. Loh nggak paham, nggak nyambung. Malah saya dikatakan gila kok. Ya. Mengatakan ya, saya dengan kata-kata yang merendahkan itu sebenarnya itu tidak boleh. Seburu-buru saya itu saya punya pesantren, saya punya santri, punya jamaah. Ya. Itu tidak boleh. Saya kan nggak pernah kan menghina Habib Rizik, saya kata-katai apa, nggak pernah kan. Tapi seorang jonges seperti ini nantang-nantang orang tua, akhlakul karimah taklimal muta'alimnya itu nggak ada. Nah ini kalau paham kitab Ayyuhal Walad Minhajul Muta'alim Taklimal Muta'alim itu, kalau ada orang yang begitu itu nggak perlu diladeni. Kalau soal ta'alumin, tafahumin itu layani. Tapi kalau soal ta'anutin, percuma. Musuh satu itu lebih merepotkan daripada kawan 1000. Nggih, kalau diurusi ngelamai nanti. Itu. Nggih, tapi nggak diurusi yang cerai kali. Itulah syaitan ini kan begitu. Nggih. Nggak paham dia. Selama ini dia konsisten melawan, akan kena karma. Kalau mau melawan Wahabi itu luruskan dengan cara yang elegan, by data, gitu loh, ilmiah, santun, begitu namanya orang yang ahli ilmu. Di dalam kitab Ta'limal Muta'alim, seorang ahli ilmu itu tidak akan merendahkan orang yang tidak berilmu, gitu loh. Yang tidak berilmu saja tidak boleh direndahkan, apalagi orang yang memiliki ilmu. Dijatuhkan gara-gara nggak setuju. Iya mirip Habib, karena dekat dengan setiap orang yang dekat dengan Habaib itu akan bodoh dengan sendirinya. Walaupun dia itu cerdas, sekelas Abu Bakar Ba'dib itu akan terlihat bodoh. Jadi, enggak begitu Pak Kiai Lencai Boncai. Dia hanya berdasarkan nafsu dan nafsu.
Saya tidak pernah menghina misalkan Dik Sani. Kamu ku anak wingi sore lah ya. Aku lahir ku wis NU, kamu belum lahir aku wis NU. Saya dituduh Wahabi, sesat menyesatkan. Goblok kok dipertahankan. Loh. Selama ini memang tidak ada yang berani melawan dia karena tidak punya kitabnya. Loh. Sekarang kena batunya. Ingat bahwa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu lagi di atasnya. Nggak bisa. Saya ini orang bodoh. Saya kan tidak pernah mengaku orang alim alam. Enggak. Saya ini orang bodoh. Orang bodoh yang mau belajar akan bisa jadi alim. Orang alim yang malas belajar akan bisa jadi bodoh. Gitu ya Pak Lencai Bonce. Jadi jangankan pengikutnya, si Ikhya bawa ke sini debat sama saya, katanya gitu ya. Ini namanya adu domba. Sebenarnya dia itu pinter aslinya. Oleh sebab itu saya kan tak sabari orang seperti itu tuh tak rangkul itu loh. Jauhi Habib Balawi itu, gurumu Rotib Al-Haddad itu jauhi, jangan dibaca. Kamu pasti punya amalan ijazah dari Habib itu. Masih kena pengaruh seperti itu. Jelas sudah saya jatuhkan. Berkali-kali yang mengatakan Ibnu Taimiyah loh, Ketua PBNU Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapiak Yogyakarta yang memakai pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kok anti Ibnu Taimiyah itu bagaimana? Kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah kalau nggak setuju ya usah digunakan. Itu loh. Kan enak itu. Enak hidup sekarang ini dalam beragama itu enak kepenak. Ya. Kalau nggak mau tahlilan, ya usah tahlilan. Gitu aja kok repot. Ya. Kalau nggak mau memahami perbedaan, ya jangan ikuti pelajaran apa yang saya sampaikan. Silakan pertahankan apa yang menjadi keyakinan yang kamu yakini selama ini. Gitu aja kok repot. Gitu. Biarkan ada kebenaran yang berversi dan bervariasi. Orang bisa memilih mana yang lebih ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Gitu loh. Data kitab itu lebih sedikit daripada ayat yang ada di alam semesta. Ayat yang terfirman itu belum sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk sepenuhnya itu, nggak akan ada habisnya. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Ilmu Allah itu lebih luas daripada apa yang kita ketahui selama ini. Tetos minoritas mafiyai. Ada panjenengan percaya ada wali. Wis sudah. Paling saya bunyi tadi. Nggih. Bambang Loyanto, sebenarnya kita selalu memanfaatkan akal dan mata hati Kiai agar tidak tersesat di dalam kubangan fanatik buta. Nggih, Pak Bambang Nuryanto. Nggih. Baca. Nggih, nanti nggih tangan. Pak Dedi Suryadi. Assalamualaikum semuanya. Bil khusus Kiai Nur, semoga selalu diberikan kesehatan lahir wal batin. Siap, amin matur suwun, terima kasih. Nih. Pak Cipto Wahyu, Pak Pamungkas Pramana, Kiai pribumi juga melakukan feodalisme. Bagaimana cara menasihati Kiai pribumi Pak Yai? Kiai-kiai yang menasihati ya sama Kiai, supaya tidak tersinggung, Pak Pamungkas Pramana. Nah, inilah dimanfaatkan oleh Kiai itu sendiri. Akhirnya karena bodohnya umat, doktrinnya akhirnya ya ingin dihormati secara berlebihan. Kalau dihormati sekedarnya nggak apa-apa. Saya itu dengan guru saya hormat, saya cium tangannya, saya menghormati. Tapi tidak sampai kultus berlebihan. Nggih. Jadi feodalisme di pesantren-pesantren salafiyah, mohon maaf nggih, harus berbenah. Jangan dipertahankan tradisi feodalisme itu, nggih. Nggih, melalui panjenengan kami sampaikan kepada para kiai pribumi juga jangan menjajah bangsa sendiri. Itu tradisi Belanda, kolonialisme Belanda dulu. Nggih. Pak Cipto Wahyu ya, Waalaikumsalam. Bagaimana sejarah musafir berjalan kaki, apakah baik dilakukan? Baik, tapi sak kolo-kolo. Berjalan kaki itu kan ya termasuk olahraga kesehatan. Yang penting yang ditinggalkan anak istri ya punya sandang pangan gitu. Jadi jalan kaki misalkan khuruj bagi kawan-kawan yang menempuh torekoh jamaah tabligh ya silahkan. Yang penting kan tidak selamanya jalan nanti ditangkap sama Pak Purnomo dikira ODGJ itu. Nggih. Jadi ada waktunya berjalan
Nggih. Israel itu dari nama Yakub yang suka berjalan pada waktu malam. Berjalannya itu membaca ayat-ayat Allah yang tidak terfirman tapi tercipta di alam semesta. Nggih. Nggih. Berikutnya, Pak Maulana Z, apakah wali kutub itu beneran ada, Pak Yai? Mohon penjelasannya. Nggih. Ada, tetapi tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang, nggih, Pak Maulana Z. Wali kutub itu kan ya versi-versi sufi itu. Kenapa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu tidak membahas khusus tentang wali kutub, wali abdal, wali nukoba, wali nujaba, wali khawariyun, wali rojabiyun, dan lain sebagainya, tidak membahas. Sekarang ranahnya beda. Itu ranahnya Ibnul Arabi, ya. Ranahnya Imam Ghazali, ya. Ranahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ma'ruf Al-Karhi, Imam Junaid Al-Baghdadi, yang bagian sufi-sufi itulah. Apakah tentang wali kutub itu ada, tapi beda bahasannya. Karena ini lintas pemahaman antara iman Islam dan ihsannya. Ini urusan ihsan saja. Tidak dipercaya nggak apa-apa. Wali kutub itu kan sifatnya bisa global, bisa lokal, tergantung keyakinan, seperti Imam Mahdi itu loh. Bu Sanjeda, assalamualaikum. Sepertinya, waalaikumsalam, semakin kaum Ba'alawi tutupi kedustaan mereka dengan kedustaan yang lebih besar, makin Allah buka dengan terang kedustaan mereka. Tapi karena dasarnya mereka pendusta, mereka tetap kekeh dengan kedustaannya. Diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu nggak takut kok Bu Sanjeda, nggak takut kok. Ya karena sudah saking ibaratnya khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah itu. Nggih, semoga saja ada pintu kesadaran. Pak Mahira, semua Bali di Nusantara bikin benar loh. Nggih, siap. Mas Ujang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek nyimak nggih, Pak Cai. Apakah blog grupnya Said Alwi Al-Maliki, Pak Yai, apakah sesuai dengan durian Nabi? Ini masih rahasia, Pak Cai. Saya berat sekali untuk membukanya gara-gara nanti terjadi. Saya cuma menasihati, ya, Syekh atau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nggak usah dijadikan corong Ba'alawi untuk membela mereka. Nanti semua akan kena, gitu loh. Saya percaya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu durian Nabi, sudahlah, gitu aja. Jangan sampai, ya karena kan ibunya dari klan Ba'alawi. Mertuanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu Ba'alawi. Jadi pasti ada hubungan itu, ada hubungan. Kenapa kok belanya? Karena menantunya, kemungkinan anaknya, kemungkinan bapaknya, itu pasti ada itu hubungan seperti itu. Jadi berbahaya, berbahaya. Kalau nggak mau meletakkan kastanya, klannya. Gitu. Sebenarnya kayak Mas Said Iqbal itu kan sebenarnya nggak kelihatan Habib ya, tapi nanti kalau dia berjubah itu ya Habib. Pak Jai, begitu nggih. Sementara rahasia Pak Jai. Nanti geger, nanti geger. Nggih. Pak Wijaya Kusuma, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Orang yang difoto itu jelas zalim, bahkan yang mengizinkan dicium kakinya jelas orang tersebut bersifat iblisiah. Karena jika bersifat manusia jelas tidak akan mengizinkan. Nggih. Saya itu kadang kalau di kampung, di pedalaman itu orang itu duduk ngelesot di keraton, saya dianggap Raden Temenggung. Gak sama-sama. Tak sama, nggak boleh. Semua sama. Ayo sejajar duduk sama saya. Sama-sama kita. Masalah takwa itu kelasnya masing-masing. Jenengan takwanya lebih tinggi karena kemampuan pemahaman, keilmuan penjenengan dan amalan juga sebatas itu, berarti lebih tinggi penjenengan daripada saya. Saya hanya berilmu tapi tidak banyak beramal. Oh, beda. Jadi ada kelasnya masing-masing tapi tetap sama-sama umat manusia. Di hadapan Tuhan kita ini sama. Gitu. Nggih. Pak Rosmina 09, mending cium kaki ibu. Nggih. Lah bapak ibune dhewe rata dihormati, malah Habib dihormati, kiai ini dihormati berlebihan. Apalagi kalau ada kiai yang mendoktrin. Karena ada di dalam kitab Taklim Al-Mutalim itu ada. Kalau orang tua itu hanya biologis saja. Tapi kalau guru, kiai, habibmu itu semuanya melebihi. Gitu. Akhirnya minta dihormati lebih dari anaknya. Lebih gitu gigi. Lalu anaknya uang ya. Ini cara saya enggak, itu bapak ibumu.
hormati. Mumpung ibumu, bapakmu masih hidup, itulah wali katonmu. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain. Jangan sampai kamu tidak berbakti kepada kedua orang tua mumpung masih hidup. Kalau sudah mati menyesal kamu. Gitu. Mumpung sudah mati aja ya diwajibkan untuk berbakti, apalagi masih hidup. Mumpung masih hidup lebih afdal berbakti pada waktu orang tua masih hidup daripada sudah meninggal dunia. Itu nggih, buros minah nos minaros Pak Basir. Ada seseorang ustadz yang ngecek Pak Kiai masalah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, yang kata Pak Kiai dari kitab Ta'limal Muta'allim padahal aslinya dari kitab Zubat. Bagaimana tanggapnya? Sudah saya terangkan. Nggih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la takmulu. Zubat ini. Kitab Zubat karya Ibnu Ruslan halaman 8. Nanti jangan buka nggih, halaman 8 matan Zubat fi ilmil fiqih ala madzhabil Imam Syafi'i li Syekh Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Halaman 8 ini loh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la takmulu, bukan la tuqbalu. Kalau saya dari Ta'limul Muta'allim Imam Ghazali, al ilmu bila amalin junun, ya, wal amalu bila ilmin layakun. Nah, itu. Jadi lebih tua Imam Ghazali daripada Zubat ini. Ini wafat 9 Hijriah. Ibnu Ruslan itu wafat tahun 800-an. Lahirnya tahun 773 Hijriah. Wafatnya pada bulan Sya'ban tahun 844 Hijriah. Berarti abad 9 Hijriah. Abad 9 Hijriah. Enggak ada keterangan tentang habaib-habaib Alawi. Di Ta'limal Muta'allim ya enggak ada. Di Minhajul Muta'allim juga enggak ada. Ayyuhal Walad juga enggak ada. Kama qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Khattab kawana. Enggak ada. Jangan cari sendiri kalau enggak percaya nggih. Nggih. Pak Basir, nggih sudah nggih. Bagaimana tanggapan ya nggih? Saya katakan bil makna. Ada riwayat hadis yang persis, ada yang hanya riwayat hadis bil makna. Di sini juga banyak keterangannya. Misalkan ada keterangan tentang kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Itu ada. Tapi juga ada hadis kun aliman au muta'aliman wala takun salisan. Itu ada. Ada juga. Sama seperti idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Itu ada. Ada yang idza usniyal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Itu ada. Riwayat bil makna. Saya meriwayatkan wa kullu man bi ghairi itu bil makna, saya ambil dari Ta'limul Muta'allimnya Imam Ghazali yang termaktub dalam kitab Ayyuhal Waladi. Nggih. Itu Pak Basir nggih. Barang genah. Di kitab Ta'lim juga menyebut guru lebih didahulukan daripada orang tua, padahal nyatanya orang tua berperan juga sebagai guru. Mohon dikoreksi Pak ya. Nggih. Guru yang pertama itu orang tua Pak Ranggena. Jangan sampai guru itu malah salah mendoktrin santrinya, muridnya. Orang tua itu guru yang pertama, yang utama, yang memelihara lahir dan batinnya. Anis kurli wali daik kok ngendikane Allah Ta'ala kok. Bahwa sainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini aniskurli wali daik, bukan aniskurli wali ustadzika enggak, wali syekhika enggak, ya wali daik, dua orang tuamu itu. Setelah Allah itu wong tuamu katon, ya pangeranmu iku nek cara aliran kapitayan, aliran kaharingan, aliran Pasundan ya, itu mengatakan bahwa pangeranmu ya ibu bapakmu itu. Pangeranmu sing katon loh ya. Karena di dalam ridho kedua orang tamu ya ridho Allah ya kepadamu itu. Sebaliknya bendu atau suhetnya ya itu juga akan menimpamu sama dengan Allah ketika sama. Jadi ada di dalam kedua orang tuamu. Rizkimu itu ada di dalam tangan, punggung, pundak kedua orang tuamu. Gitu. Nggih Pak Basir nggih. Parang genah nggih.
Jangan, nggak benar itu Pak Parangina, nggak benar itu. Itu gurunya yang salah memahami itu. Anis kuri wali-wali dai kok. Malah kedua wali kon wani karo wong tuamu. Oh, mana ngono ya? Jika orang tuamu itu tidak mau berjihad, tidak percaya bahwa ajaran yang paling benar di muka bumi adalah Islam ala kita, yang masuk surga itu cuma versi kita, yang lainnya itu adalah neraka. Jika orang tuamu menentang ajaran kita, maka kalian boleh berani melawan kedua orang tua. Ada ya ajaran seperti itu? Ada. Ada lagi Habib itu yang mencintai Nabi itu di atas segalanya. Duriah Nabi itu kita harus mencintai segala. Ada kitabnya? Ya orang tua itu nomor 2. Itu ada. Pak Armudi 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Surapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai. Mohon senantiasa mengolah syair-syair atau salawat yang tidak sesuai dengan akidah An-Nahdiyah. Kalau perlu tolong fatwakan haram. Saya takut mengatakan sesuatu dengan gegabah. Haram tak katakan halal atau halal tak katakan haram. Harus yang mengatakan haram itu bukan saya, tapi melalui Quran, hadis, ijma, qiyas yang ada. Jadi melalui kajian yang berlapis-lapis ganda, berlipat-lipat ganda. Gitu, Pak Suprapto. Jadi dilarang untuk mengharamkan yang dihalalkan atau diharamkan yang mengharamkan dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Sebaliknya. Pak Ahmad Saleh, nama kakak Kiai itu. Sebentar. Kok lucu Kiai? Habib Tibin selalu berusaha menutupi kebenaran. Pak Ahmad Saleh, nama kakak Kiai itu Nadir. Oh nggih, Nadir. Nggih. Tidak terasa sudah berjalan 1 jam. Pak Johan, kalau Habib Durian Nabi pasti kota Tarim pasti makmur. Kemarin kota Aden itu banjir bandang itu. Pasti Tarim banyak minyak kayak negara Arab yang banyak keturunan Nabi. Pasti tanah Tarim dimuliakan Allah. Kalau Habib tujuh Nabi, nggih. Boleh dah adanya Habib maka Indonesia selamat dari bencana alam pret lah. Nggih, itu hanya doktrin saja. Pak Muhammad Nur, penyatos tayangan TV lokal Jatim menambah banyak makam di ring 1. Oh, saya menyimak itu ada marga dari Yaman yang bela itu. Nanti akan ikut kita seret sekalian itu. Kalau kita sudah punya datanya, ring 1 itu memang diizinkan warga Kutarejo untuk dimakamkan di situ. Kalau sudah ada nama leluhurnya di situ, maka anak cucunya nanti kalau meninggal boleh dimakamkan atau ditumpuk di atasnya atau sampingnya. Kalau sampingnya nggak ada, di atasnya. Itu ada ketentuan. Saya wawancara langsung dengan juru kuncinya sana. Itu sudah peraturan. Kok bisa? Kok bisa? Nggih, berbahaya. Nggih. Closing statement tentang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la takmulu. Itu ada di dalam kitab matan syair 1000, ya, syair tentang fikih, matan Az-Zubat namanya, ala madzhab Imam Asy-Syafi'i karya Asy-Syaikh Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Tapi secara bil makna ya ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali dalam naskah atau manuskrip yang tersimpan di Mesir dan Damaskus Syria. Lalu dikembangkan ditemukan menjadi kitab Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Kata Imam Ghazali, al ilmu bila amalin junun atau majnun ya. Wal amalu bila ilmin ya layakun, tidak ada apa-apanya, kosong. Ya bisa nggak diterima gitu. Dan untuk masalah kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji ini sebenarnya masih perlu dikoreksi. Tidak 100% sahih. Harus ada klarifikasi dari ya para kiai dalam meluruskan keyakinan dari para santri. Jangan dimakan mentah 100%, karena ada hadis-hadis yang maudhu. Hanya 30% yang boleh diamalkan dalam Fadhailul Amal. Tetapi yang 70% ini perlu dikoreksi lagi. Asal usulnya dari mana? Perawinya siapa? Jadi jangan gampang ya. Jadi tidak semuanya harus diamalkan. Kalau untuk metode tata cara seorang murid dalam mencari ilmu, nah itu asalkan ilmiah ya maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja untuk dijalankan ya teori
panduan praktis ta'limul muta'alim fi thoriqit ta'allumi ini. Oleh sebab itu mohon dibaca lagi apa yang saya sampaikan, ta'limul muta'alim, salinan ya yang baru ya, bukan kitab yang seperti ini berikut syarahnya, bukan, yang menerangkan tentang ada muqaddimah kata pengantarnya tentang beberapa kitab karya ulama-ulama sebelumnya. Imam Az-Zarnuji ini misteri ya, tidak ada biografi secara lengkap darinya. Oleh sebab itu hanya satu-satunya saja Ta'limul Muta'alim ini karyanya. Siapa sebenarnya ini bisa dilacak melalui Lois Makluf ya, pengarang Kamus Munjid, tapi tidak semuanya benar. Masih mereka saja. Ada yang mengatakan hidup pada abad 13 Masehi, 14 macam-macam lah, macam-macam. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Jika ada yang benar itu petunjuk dari ilahi, jika ada yang salah itu dari pribadi saya ini. Tetap kita belajar bersama, karena di channel ini adalah channel ngaji bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya. Semuanya sama-sama mencari ilmu pengetahuan. Ada yang punya data dan ada yang menerima data. Sama-sama kami bagikan 4 kitab Ayyuhal Walad, Ta'limul Muta'alim, Minhajul Muta'alim, dan Az-Zubat. Mari kita kaji bersama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.